akan signifikan ya, akan signifikan. Kalau retail itu, kalau memang mall ditutup saya rasa memang dampaknya akan signifikan. Properti juga saya rasa yang, properti developer seperti, Summarecon, Pakuwon yang memiliki, aset-aset di bidang mall saya rasa juga akan mengalami dampak yang, signifikan ya gitu. Jadi saya pikir sih secara bisnis mungkin, akan apa ya, akan memberikan dampak yang negatif lah untuk perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Akan berdampak negatif begitu terhadap kinerja, perusahaan-perusahaan yang tentunya bergerak di retail, lalu, properti, emiten pengelola mall, dan juga tentunya food and beverage. Tapi kalau kita lihat untuk sektor transportasi juga, misalnya kita ketahui ada, peningkatan begitu untuk syarat penerbangan juga akan berdampak juga pada perusahaan Mhm. penerbangan dan juga ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor transportasi. Anda melihatnya seperti apa? Saya rasa akan terdampak juga ya, jadi meskipun ada, eee, boleh tetap diizinkan melakukan, apa namanya, perjalanan, tapi kan ada persyaratan tambahan, yaitu dalam hal ini adalah kartu vaksinasi dan juga harus adanya, PCR, 2 hari atau 1 hari sebelumnya gitu. Sementara kan kalau kita lihat sekarang juga vaksinasi itu kan, baru terjadi 42 juta, vaksinasi ya untuk 1 dosis maupun untuk 2 dosis ya. Jadi belum mencakup, sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi saya pikir, Oke. mungkin, akan ada dampaknya juga ya. Saya rasa tidak mengakibatkan membuat apa namanya, perjalanan menjadi meningkat. Ya, saatnya memilih saham farmasi atau kesehatan atau emiten rumah sakit atau bagaimana cara melihat masih murah atau tidak valuasi dari emiten-emiten properti, Pak Isna? Ya, kalau saya rasa kalau saham farmasi kan memang banyak ya, untuk ada beberapa lah saya katakan yang mungkin bisa memiliki, dampak, mendapatkan dampak positif dari, adanya, Covid ini ya. Saya rasa, Kalbe Farma, Kimia Farma, saya rasa itu akan merupakan saham-saham yang akan, secara sentimen mendapatkan sentimen, positif, dari, Covid-19 ini gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu, untuk menilai saham properti itu sebetulnya kan properti itu, kita lihatnya tidak berdasarkan PE ataupun PBV. Properti itu lebih melihat seberapa besar, saham tersebut ditradingkan terhadap, nilai aktiva bersih dari properti itu sendiri. Jadi seringkali disebut kita lihat berapa, besar diskon tuh, NAV dari properti itu sendiri. Itulah yang sebetulnya, valuasi yang paling pas untuk, menilai saham-saham properti. Jadi kalau misalnya saat PPKM darurat diberlakukan, saham atau sektor apa yang menarik untuk dilirik oleh para investor menurut Anda? Saya rasa hampir semuanya terdampak ya, cuman mungkin kalau saham-saham yang terkait, dengan online transaction ya, atau mungkin teknologi, mungkin akan sedikit tertolong setidaknya eee dari sisi sentimen akan sedikit, tertolong ya, dibandingkan relatif lebih baik dibandingkan dengan saham-saham lain. Kalau PPKM ini kan akan mempengaruhi semua sih terus terang aja gitu, tapi kalau mungkin saham-saham berbasis teknologi mungkin akan diuntungkan ya. Karena mungkin diharapkan adanya, peningkatan Mhm. transaksi ataupun mungkin adanya shifting behavior gitu. Oke. Pak Isna, kalau kita lihat kan ini indeks sektoral IHSG, ada pertanian, pertambangan, industri dasar, dan Ya. juga kimia, aneka industri, ada juga industri barang konsumsi. Sebenarnya yang cukup menarik juga adalah industri pendukung yang selama ini juga mendukung tentunya kegiatan kesehatan. Misalnya industri gas, kita ketahui ya, ada aneka gas industri begitu yang tentunya untuk suplai oksigen juga sangat dibutuhkan saat masa pandemi ini. Anda melihat masih cukup menariknya juga? Ya, saya rasa kalau kita lihat dari terus terang saya nggak lihat detail saham aneka gas, cuman saya pikir mungkin, dari sentimen dan dari scarcity yang ada di, market saya rasa mungkin bisa mendapatkan, sentimen yang positif ya, apalagi kalau kita lihat kebutuhan oksigen pada saat ini adalah sangat-sangat, dibutuhkan. Mhm. Oke, kalau untuk sektor keuangan seperti apa Anda melihatnya? Sektor keuangan saya rasa juga sangat tergantung, satu memang recovery-nya itu sendiri, yang kedua adalah restructuring-nya itu sendiri. Jadi sektor keuangan saya pikir sih, akan sangat sektor keuangan saya rasa itu merupakan suatu indikator terhadap, perekonomian kita itu sendiri, karena mereka kan memiliki exposure, terhadap hampir semua, apa namanya, industri yang ada di Indonesia gitu. Jadi, mereka itu sebenarnya cerminan dari,
seberapa cepat pemulihan ekonomi kita itu terjadi gitu loh. Jadi saat ini sih saya pikir sih masih masih bersifat neutral lah kalau saya sih ya gitu. Karena memang loan growth-nya juga saya rasa tidak bisa diharapkan tumbuh dengan cepat karena memang ekonominya juga masih membaik dan saya pikir saya rasa bank-bank masih akan fokus kepada improvement di asset quality sih. Oke, kalau kita lihat untuk sektor properti misalnya ada Pakuwon Jati atau Pewon, lalu Alam Sutra Realty, ada Asri, APLN, BSDE, LPKR, lalu SMR, ACTRA. Anda melihat begitu, yang di antara emiten-emiten properti ini masih cukup menarik untuk dilirik dan valuasinya masih cukup murah? Ya, saya sih cenderung melihat company yang memang pada dasarnya fundamentalnya kuat, memiliki aset yang bagus dan kalau bisa mengingat ada pembatas mikro ini mungkin tidak terlalu memiliki exposure ke bidang malls ya gitu loh. Karena kalau dengan ada pembatasan mall seperti ini penutupan pasti akan ada dampaknya juga gitu loh. Jadi saya pikir saya sih cenderung melihat yang relatif ya lebih aman lah saham-saham properti seperti BSD dan Ciputra Development. Mhm. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.